warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukur lillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Yang kita hormati Bapak Haji Ghazali Abasadan, anggota DPD Sunanto. Kemudian Bapak Kesbangpol Idi, Kesbangpol Aceh, dan kemudian tentu saja kepada Anda sekalian para pemuda adalah penerus, tidak ada lain yang duduk di sini. Kalau dianggap sudah tua, maka Anda lah penerusnya. Tidak ada lain, bukan malaikat, tapi Anda, kita semua. Bahwa ini barusan penjelasan Pak Ghazali, ini bagus sekali. Ya. Hidup jangan menyalahkan orang lain. Dan di dalam ulasan psikologi, ciri orang gagal adalah yang pada mulutnya salah A, salah B. Itulah kalau Anda lihat sebuah tabel, the winners and the losers, maka pada the loser, orang gagal, di antaranya ialah suka menyalahkan orang lain. Yang kedua, excuse. Yang ketiga, wah sulit sekali. Orang percaya. Kita coba dulu. Kalau ada saya yang belum cukup lakukan tadi sekali, maka perbuatan menyalahkan orang lain adalah perilakunya orang-orang gagal, orang konyol, nggak percaya diri. Ingat republik kita, ini milik kita, bukan milik orang lain. Kenapa Pak Ghazali saat kemarin membawa ini negeri kita, dan kita bersyukur dan dulu sudah kita perjuangkan memisahkan negeri kecil. Untung alhamdulillah sudah begini. Kita bisa bekerja di mana-mana. Kalau enggak Pak Ghazali paling-paling senator di Banda Aceh, senator di Jakarta 265 juta. Kalau enggak beli persen 5 juta saja paling-paling. Ini 265 juta, di antaranya ada 100 orang, salah satunya Pak Ghazali Abasadan. Berbanyak. Oleh karena itu bagaimana mengisi ini? Maka tema saya, apa mengisi ini haram, wajib, sunnah, cinta tanah air, dan sikap itu. Biasanya kita ketika tidak senang pada pejabat, ya, kita pakai aksi seolah-olah tidak senang kepada negara, padahal tidak demikian. Tidak senang kepada tikus, bakar rumah-rumahnya. Ini berlaku yang gampang terus. Oke lah masa lalu, tapi sekarang kita tidak bisa lagi. Sekarang kalau dulu Afrika itu tiap bulan lahir satu negara baru, sekarang Afrika pun sudah bersatu dalam satu payung. Eropa sudah satu negara, Amerika satu negara seolah-olah. Yang cerita pernah negeri Arab, negeri kita juga, negeri Muslim. Ini yang paling konyol. Apa masalah keberagamaan di dalam berkaitan dengan cinta tanah air. Pusat miliknya daerah, daerah miliknya pusat. Kelemahan di daerah pusat. Ingat, kenapa? Kelemahan di pusat kita. Bukan ada salah. Baik, oleh karena itu beberapa hal ya, bagaimana ini ajaran agama berkaitan dengan cinta tanah air atau bulwatan. Ini bulwatan dengan iman, saudara-saudara sekalian. Ini kalau yang pernah hidup tahun 50-an, 40-an, dan saya sempat hidup
dan masih menggelepar-gelepar sampai sekarang. Kalau ceramah itulah dia. Berjumpa orang merdeka. Cinta tanah air Pak Ghazali luar biasa. Kita waktu itu cinta tanah airnya. Begitu Pak Ghazali. Begitu Pak. Waktu itu begitu cinta. Assalamualaikum nomor 2. Merdeka. Pak saya, ayah saya berjumpa. Merdeka bilang, merdeka. Karena sejumlah keluarga kakek ayah juga mati tembak Belanda. Ya, jadi begitu. Cinta dan obrolan bahkan tema-tema dakwah ceramah itu bukan ceramah, bukan dakwah. Istilahnya tabligh waktu itu. Tabligh atau leasing itu bahasa Belanda, lesson, leasing bahasa Belanda itu tabligh. Tidak ada istilah ceramah, tidak ada dakwah, tidak ada tausiah waktu itu. Istilah baru. Itulah apa namanya lampu itu sampai ke daerah sana. Berkeliling pepuluhan minal iman artinya apa? Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Oleh karena itu, apa? Inti ajaran beragama. Ya, ingat. Ketika kita beragama, yang pertama beriman dan lain. Kemudian bersyariat apa itu? Ya kita tentukan sistem, model. Kemudian kita beraksi beramal, itu saja. Tekad, sistem bersyariat itu. Bagaimana cara kita buat masjid? Kita buat cara dulu. Syariat itu jalan. Syariat satu jalan. Tariqah satu jalan dalam arti bahasa. Nah, kemudian isinya apa? Allah Maha Esa, pengasih penyayang. Allah satu, manusia juga satu. Hamba Allah, makhluk Allah. Yang bodoh kita cerdaskan, yang miskin kita makmurkan, yang nakal kita ajarkan. Tidak ada lain, bukan kita hukum. Saling mencintai ajaran agama. Pada bersyariat mengatur sistem yang kuat. Atii'u Allah wa atii'u Rasulah wa ulil amri minkum. Patuh Allah, patuh Rasul, patuh sistem pemerintah. Coba. Jangan salah pemerintah. Jangan kita yang tidak berbuat atau kirim jadi pegawai itu orang-orang yang tidak jujur. Ada hukum perdata, pidana, hukum dagang, hukum lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan supaya air di waduk, di waduk ruko itu ada airnya, jangan ada tempat pencuri kayu di sana, penjahat lingkungan. Hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan bagian dari kewajiban agama. Kemudian kita beraksi berbuat sesuai ketentuannya. Ketentuan sudah ada, berbuat sesuai itulah amal saleh. Lampu merah berhenti. Kalau Anda merasa ikut Allah, ikut Rasul, ikut ulil amri, lampu merah berhenti. Disuruh pakai helmnya. Itu ajaran agama. Jangan pikir lain. Yang lain tidak boleh ikut. Diminta pungli, jangan kasih. Itu bukan perintah agama, bukan perintah negara. Berbuat ikut hukum. Pelayanan publik ini penting sekali. Apa yang oleh DPR, DPD dan sebagainya. Bagaimana reformasi birokrasi pelayanan publik. Dan ini pelayanan publik sejak dahulu sudah ada. Ini tidak perlu saya bacakan, bahkan ada di sana. Masing-masing berbuat tupoksi. Anda fokus front pemuda. Fokus kemana? Fokus ke Gambi, fokus ke Aceh, fokus ke Indonesia, fokus ke belajar, fokus ke bisnis, fokus saja. Yang bisa dia fokusnya, tidak bergerak-gerak. Bagaimana? Jadi ini profesi, belajar. Ijazah tidak penting ya dalam Pak. Yang penting belajar tidak harus di sekolah. Itu belajar pada kehidupan, pada sistem, pada komunikasi, pada relasi, pada mitra. Itu belajar.
kuasa itu. Tapi kenapa Jakarta kalau sudah tua nggak bisa? Jadi samarlah dan berbuat. Saling membantu, saling peduli, itu lagi. Ini amal. Jadi iman, sistem yang kuat yang kita ikut apa? Ini negara, sistem agama, sistem negara, kemudian action. Selanjutnya, ini kalau ayat-ayat yang sekali, jangan lupa bahwa agama tidak mengharapkan kita sholat. Konflik, berkelahi, bom, demo, macet itu suka. Majaka adik konfidin, agama tidak menginginkan kita suka. Kita mudah, lancar semuanya. Ya, jalan lancar. Kenapa lancar? Ikut aturan cara selagi kan. Kalau ini ya, pidato ini enak sekali, aksi di lapangan bagaimana? Enak sekali para macam-macam. Bus disediakan, seperti ke kampus. Tapi berapa orang yang memakai? Bus free lagi. Yang penting misi yang dimakan adalah rahmat dari Lamanya misi Muhammad itu, kalau kita yakin, percaya, tekad ikut Nabi Muhammad, maka mari kita berbuat. Tidak ada lain, bukan pidato, berbuat. Pidato itu tidak ada solusi, berbuat baru ada solusi. Kalau nampak gimana kesukaannya, disitulah ketahuan. Ya. Tidak ada lain. Selanjutnya, pemerintah ada salah, manusia akan disebutkan malaikat. Ketika salah bagaimana? Hadis mengatakan, afdalul jihad man qala kalimat haqqin 'inda sultanin jahil. Kalau Anda mau protes, bilang, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Esbang, Pak DPD, kenapa begini terjadi? Kenapa korupsi masih ada? Bukan demo berhati-hati, tidak menyelesaikan masalah. Dan datang perusahaan demo, mau minta diterima ini kan begini. ada timingnya. Jadi selesaikan masalah dengan memberitahu. Ya, jihad yang paling utama, hadis mengatakan, adalah mengatakan yang benar kepada pemimpin yang keliru atau silap atau salah. Beri. Pak, misalnya, kalau perhatikan Pak, Ghazali bisa ngomong presiden, ngomong menteri. Jadi, waduh kereta kok tidak berkembang lagi. Itu yang lebih besar lagi, lebih penting lagi. Semua penting. Itu ketika kita bicarakan dengan, jadi itu berapa? Karena konflik dengan idza taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Ketika ada perkelahian, siapa saja antara muslim ini yang menang dan kalah sama-sama masuk neraka. Tidak ada yang menang sebenarnya. Ketika muslim berkelahi sama dengan Timur Tengah, itu semua menurut hadis ini tidak ada yang pahlawan saya. Bahkan para sahabat bilang, ya Rasulullah, itu kan yang menang saja masuk neraka, yang kalah kok masuk neraka. Yang kalah pun dia sudah jadi provokator, memprovokasi saudaranya itu sehingga dia melawan. Selanjutnya sistem yang kuat, tadi sudah dibicarakan, al-haqqu bila nizam sa'alul nizam. Satu sistem yang baik, satu tujuan yang baik, satu konsep yang baik, apakah Bhinneka Tunggal Ika Pancasila tanpa dilaksanakan dalam satu sistem yang baik akan kalah oleh ideologi lain yang dijalankan sistem yang baik. Tidak pernah. Kenapa PKI para jalan di sini? Karena sistem republik tidak kuat. Ya, inilah al-haqqu bil nizam. Satu ideologi, satu konsep yang baik, ya, yang benar akan kalah oleh konsep lain yang dijalankan dalam sistem yang benar, nizam. Baik, ini kita prinsip dasar negara dari agama sudah kita tahu.
Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu prinsip dasar pernegara buat kita. Pancasila, ketuhanan Maha Esa, ketuhanan. Kemarin kita coba ketua MUI ya, Prof. Pak Amin. Negara kita negara kesepakatan, kita sudah sepakat ini. Ganti mari kita sepakati, ganti. Bukan kita perangi ini. Wah ini kafir, wah. Kita sudah sepakat. Nabi hijrah Makkah ke Madinah, sepakat kita dengan Yahudi yang 40 kelompok orang non-Muslim semuanya bersepakat begini. Jangan berusaha. Nanti sistem yang baik ini bilang Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Ini kita sepakat. Bahkan Kiai Ma'ruf Daulah Mika Apia ini negeri kesepakatan. Kesepakatan, kita sudah sepakat. Kita buat mari. Ada parlemen, ada DPD, ada MPR, ada sistem. Mari kita. Jangan lagi Pancasila, Pancasila silakan. Pancasila. Para hadirin sekalian, bahwa keragaman berbeda-beda, ini yang tidak bisa kita hindari. Kita duduk sini ada 100 orang, pikiran kita bisa 200 macam, nggak apa-apa itu. Beda tidak salah. Dan kebenaran kita berbeda, kalau cuma satu pendapat saja. Satu pendapat saja. Katakan pendapat Esbangkol saja. Bosan juga. Kita duduk di sini karena kita berbeda pendapat. Ya. Satu manusia satu hamba Allah yang satu itu teringat. Beragam suku, bangsa, bahasa, budaya, agama, kesukaan, jenis kelamin. Tapi apa tujuannya? Satu Indonesia, berapa ratus suku, ratusan bahasa, budaya, tarian. Tapi kita bukan anti yang lain. Bagaimana kita bisa membuat kita lebih menonjol? Ya beberapa aset kita, aset budaya kita sudah menjadi aset nasional. Alhamdulillah. Satu Islam, satu Tuhan, satu Al-Quran, satu Nabi Muhammad, satu risalah, tidak ada lain. Tapi ingat, mazhab berbeda. Apakah ada mazhab kita itu berkelahi? Mazhab akidah saja. Ada Jabariyah, ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada itu teologi saja, puluhan. Mazhab fikih, kan biasa mazhab Islam, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, itu mazhab fikih, itu protah. Belum mazhab filsafat, mazhab tasawuf ada Qadiriyah, Rifa'iyah, dan macam-macam puluhan. Di sini ada Alawiyah, ada macam-macam Qadariyah. Itu ratusan juga mazhab tasawuf. Tapi oke, tidak menyalahkan yang lain. Mari belajar pada yang lain, membicarakan yang lain. Karena dengan inilah kita bisa bertanya bersatu. Ada makna. Daerah yang kuat berkontribusi kepada pemerintah yang kuat. Daerah yang rapuh berkontribusi pada rapuhnya republik. Kita bisa aset bangsa. Ya, kita seolah satu orang ketika kita di antara 265 juta orang. Bangga sekali. Kan berbeda dengan kita satu orang di antara 900.000 orang. Seperti orang Brunei Darussalam. Saya ini ada 900.000 orang. 265 juta. Malaysia paling boleh ngomong 225 juta orang. 265 juta. China, India, Amerika, Indonesia. Aset. Tapi asetnya apa? Apa kontribusi aset? Jadi sampah, konsumer, atau produser? Di mazhab macam-macam. Ingat perbedaan itu kekayaan, keniscayaan. Buatlah kondisi pemuda bermacam-macam, silakan. Tapi bukan untuk berkelahi, bersaing. Berpas dulu, kan masing-masing tunjukkan prestasi. Ini Anda apa? Achievement Anda, ya, pencapaian Anda sebagai fokus kami. Ingat, turun tangan.
tadi dari pusat bina fokus Gambi. Seharusnya fokus Gam Aceh yang bina. Tapi nggak apa dibelikan fokus Gambi dia itu. Kan Gam Aceh. Akan situ nanti bukannya set satu kabupaten ada 23 kabupaten nanti. Atau Anda nanti mengembangkan. Yang mana ide? Kan? Kekuatan negara ini. Selanjutnya apa penyakit COVID kita ini? Yang problemnya kita penyakit yang ada dalam negara, dalam masyarakat, dalam sistem birokrasi, kronisme. Ini yang sekarang yang sangat dianggap kelompokisme. Jangan bangsa tidak sekonyol. Nepotisme, yang penting saudara saya, tetangga saya, orang sekampung saya, orang sekabupaten saya, orang seketurunan saya. Korupsiisme, jadi korupsi berjamaah sendiri yang ada korupsi sekarang. Susah sistem sudah kuat. Jadi berjamaah tak kalau korupsi. Nah ini yang tadi. Pungliisme, nggak bisa. Sebagai pakai lembaga negara untuk pungli. Kalau pernah ada urus BPKB, nah, gimana? Tahu-tahu, rupanya lembaga dipakai untuk pungli. ABS di masa bapak senang, yang penting bos beres, yang lain. Nah, sebagai bos pun dimakan, karena nggak puas ya. Pembodohan semuanya. Sebagian yang namanya lembaga pendidikan tidak mendidik. Nanti sekali ini ada para pemuda harus sadar. Sebagian lembaga na'udzubillah min dzalik. Jangan baca pendapat itu sesat. Sudah ditulis buku beratus tahun, beribu tahun tidak boleh baca. Untuk apa Allah menjadikan otak? Baca saya. Ketika Anda baca tahu salah, baru bisa tolak. Kalau nggak bisa, nggak baca, nggak tahu bagaimana tolaknya. Ya, aneh begitu. Berbeda salah itu berdoa. Berbeda tidak salah. Kita berbeda itu kekayaan. Kalahkah kita? Salahkah kita kaya? Salahkah kita mau? Tidak. Jadilah kaya. Pembiaran semua. Anak-anak berkali apa-apa. Tunggulah ketika pertanyaan masuk dengan tawuran belajar, tawuran antar kampung. Jangan biarkan yang kecil. Pembiaran ini penyakit-penyakit yang saya kira kita perhatikan. Jangan katakan, wah saya kata orang muda saja tidak. Anda bagian di bangsa ini. Ambil. Selanjutnya proyek, masalah proyek juga. Dan kadang-kadang pejabat ini pusing orang cari proyek pada dia, nggak sempat kerja aja. Pak, kalau nggak kasih nanti ancam lagi. Pemimpin sebagian kita ini kasih ganggu. Sebagian pemimpin pejabat nggak bisa kerja. Asal ada proyek sudah. Persulitisme, persulit masa sulit. Hebat saya ini. Lima kali bisa dapat kenal ke-9. Ini dia penyakit-penyakit yang biasanya itu. Masuk ke penyampaian, ya, masuk masalah-masalah agama dalam masyarakat. Jangan dibiarkan. Mari cari solusi. Kenapa terjadi misalnya pelarangan pembangunan masjid, ya, terjadi di Aceh? Nggak ada. Di Bali pun rasanya itu aneh. Apalagi di Inggris. Kenapa bangun masjid? Kok di Aceh tidak ada bagian lain Indonesia? Masa bangun masjid? Tapi di Aceh. Dan kenapa ini membiarkan kecil-kecil dulu, masalah nggak tiba-tiba ada dosa. Dan ini menjadi ayat kita, ini kan negeri syariat, negeri di mana masjid tidak lagi bebas dibangun. Bagaimana kalau bioskop? Bagaimana kalau swalayan? Yang itu lebih mudah, karena itu bisa menyebarkan rezeki pada lingkungan. Di pengajaran yang pembelaan, provokasi, kemudian kebijakan tidak bijak, politisi, ada politisi tokoh yang menggunakan suasana. Asal ada konflik, ini
masuk tunggang di satu kelompok yang menganggap datang. Jadi ya, demo-demo sebagian terlepas, ya, sebagian apa yang kita sama-sama sendiri ingat. Ada konflik di atas, di bawah ikut. Oleh yang sebagai penghujung, ya, saudara sekalian, ini normatif saja ini sebenarnya apa yang saya sampaikan. Yang nanti akan jabarkan Pak Ghazali sudah sangat paham dan dia juga pendahanya. Ustaz itu sudah sering memkampanyekan ini bahwa agama dan negara satu. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ulil amri pemimpin yang dalam sistem. Kalau di organisasi pemudaan, mari. Kalau nggak cocok itu ganti lain, tapi dalam sistem. Jangan buat macam-macam. Agama mengajarkan kita bersatu, saling peduli. Coba terakhir, saling bantu, patuh pada pemimpin, pada sistem, pada aturan. Ukhuwah kita, persoalannya apa lapis-lapis dari ukhuwah kabupaten iya, ukhuwah provinsi iya, mantiqiyah, ukhuwah wataniyah, tanah air, ukhuwah sya'biyah, persaudaraan sebangsa, dan ukhuwah insaniyah. Manusia semua bersaudara. Tidak ada musuh kita, apalagi muslimin yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kita ini orang muslim adalah saudaranya manusia yang ada di bumi ini. Ini ukhuwah. Jangan kita sekat. Kita anti kejahatan. Tapi sang kejahatan kita ajarkan, kita perbaiki. Negara menuntut kita juga untuk percaya kepada Tuhan, saling peduli sebangsa. Negara kan mengadopsi ketentuan agama sehingga berkat rahmat Tuhan yang Maha Sangat, bukan dalam alasan topik. Berkat rahmat Tuhan. Bukan ini hasil. Saya usir Belanda, datang Jepang. Belanda, Jepang juga nggak sanggup kita usir karena kalah perang. Berkat rahmat Tuhan yang Maha Sangat, maka kemerdekaan jangan lupa. Ya, negara mengakui itu. Berkat rahmat Tuhan. Ya, saling peduli, ya, sebangsa dan semanusia. Sekarang mari kita berbuat sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Di daerah berbuatlah di daerah, di pusat berbuatlah di pusat. Tapi bahwa kekuatan daerah adalah kontribusinya ke pusat. Kekuatan di pusat harus dialirkan di daerah. Makanya dulu terkenal pusatnya daerah dan daerah adalah daerahnya pusat. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya cintai, saya kira demikian presensial dan saya mohon izin benar-benar hari ini saya tidak komitmen yang bisa saya lakukan. Saya mohon diri, kita akan jumpa lagi. Saya bersama saudara karena pemuda yang kemarin datang kepada saya kemarin minta buat ini, saya korbankan beberapa acara lain. Silaturahim saya dengan saudara bahwa saudara saya ukhuwah kita satu untuk Aceh, untuk Indonesia, untuk muslimin sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.